Kalau mendengar kata komputer, tentunya kita sudah tidak asing lagi. Komputer adalah benda yang sering digunakan oleh manusia, entah itu bermain game, mengerjakan laporan, mengerjakan tugas, atau hanya sekedar menonton film dan seri-seri terbaru. Namun, pernahkah kalian tahu mengenai berpikir komputasional? Apakah itu berarti kita berpikir mengenai komputer, bagian-bagian dari komputer, atau mengenai game-game terbaru di komputer? Lalu, apa itu masalah komputasional? Di video ini kita akan membahasnya. Berpikir komputasional berarti kita akan berpikir layaknya seorang ilmuwan informatika. Bukan berarti kita berpikir seperti komputer, karena komputer merupakan sebuah mesin. Dalam berpikir komputasional, kegiatan utamanya adalah penyelesaian masalah atau problem solving. Diharapkan dengan berpikir komputasional dapat menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal. Dalam berpikir komputasional, ada 4 fondasi. Pertama, yaitu abstraksi. Abstraksi adalah proses mencari bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan bagian yang tidak penting sehingga memudahkan untuk fokus pada satu solusi. Yang kedua adalah algoritma. Algoritma adalah menuliskan solusi melalui cara berpikir yang berurutan untuk mencari solusi. Ketiga, ada dekomposisi, yaitu memecah data, proses, atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar tugas-tugas tersebut lebih mudah untuk dikelola. Yang terakhir ada pengenalan pola, di mana pengenalan pola adalah kemampuan untuk melihat persamaan atau perbedaan pola, tren, dan keteraturan untuk membuat prediksi dan penyajian data. Contoh sederhananya adalah saat membuat jus apel, mulai dari dekomposisi, yaitu memecah proses atau langkah-langkah dalam membuat jus apel. Lalu proses pengenalan pola adalah memahami proses membuat jus apel, mulai dari memasukkan air, memotong buah, dan seterusnya. Proses abstraksi yaitu mencari tahu jumlah apel yang dibutuhkan untuk membuat jus, memasukkan apel di blender beserta airnya. Algoritma berarti sudah memahami urutannya atau langkah-langkahnya, mulai dari memotong apel, memasukkan ke blender, menambahkan air sesuai takaran, lalu menyalakan blender. Dalam kehidupan, tentunya mendapatkan sebuah masalah adalah sebuah hal yang sangat lumrah. Terkadang kita mendapatkan masalah yang sangat berat, namun penyelesaian masalah itu bergantung pada cara kita menyelesaikannya. Dalam berpikir komputasional juga terdapat berbagai masalah. Pertama adalah searching atau mencari. Mencari adalah salah satu masalah yang sering dihadapi, mulai dari mencari buku di perpustakaan, mencari seragam sekolah, dan lain sebagainya. Masalah ini sangatlah umum, termasuk dalam dunia komputasi. Masalah ini bisa dibuat menjadi bentuk yang lebih formal, sehingga dapat diterapkan dalam banyak kasus. Elemen pada masalah pencarian adalah: pertama, sekumpulan benda atau objek. Kedua, kriteria dari benda atau objek yang dicari. Yang ketiga, pengecekan benda atau objek untuk memastikan apakah benda atau objek tersebut memenuhi kriteria. Masalah yang kedua dalam komputasional adalah sorting atau mengurutkan. Dalam pengurutan atau sorting terdapat 2 metode, yaitu insertion sort dan selection sort. Dalam metode insertion sort, algoritma akan menyisipkan elemen satu persatu hingga terurutkan, entah itu secara ascending, dari terkecil ke terbesar, maupun secara descending, dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang kedua, ada metode selection sort. Dalam metode selection sort, algoritma langsung mencari angka yang paling kecil atau paling besar untuk ditempatkan pada posisi seharusnya. Masalah yang ketiga dalam komputasional adalah stack atau tumpukan. Contoh stack dalam kehidupan sehari-hari adalah tumpukan buku, koran, piring, dan lain sebagainya. Stack memiliki prinsip LIFO atau last in, first out, yang berarti objek atau benda yang masuk pertama kali, maka akan keluar pertama kali. Operasi dalam stack adalah push dan pop. Push berarti menambahkan, pop berarti mengurangi. Contohnya, isi stack terdapat angka 7, lalu ada operasi push 2, berarti isi stack akan menjadi 7 dan 2. Kemudian ada operasi pop, yang berarti isi stack hanya tinggal 7. Terakhir, ada queue atau antrean. Tentunya hal ini sudah tidak asing lagi bagi manusia.
Banyak sekali jenis antrean, mulai dari antrean kendaraan di gerbang tol, antrean sembako, antrean di kantor pemerintahan, dan lain sebagainya. Queue atau antrean memiliki prinsip FIFO atau first in, first out, yang berarti benda atau objek yang masuk pertama kali juga akan keluar pertama kali. Operasi dalam queue adalah NQ yang berarti menambahkan antrean dan DQ yang berarti menghapus antrean. Contohnya isi queue adalah 3 dan 5. Kemudian ada operasi NQ7, maka isi queue menjadi 3, 5, dan 7. Kemudian ada operasi DQ, berarti isi queue menjadi 5 dan 7. Sekian video pembahasan mengenai berpikir komputasional dan masalah komputasional. Semoga bermanfaat. See you!